Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah cukup panjang yang dibahas, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan bab 1, bab 2, bab 3. Tapi bab 3 belum semua. Saya akan coba untuk masuk ke bab 3 bagian yang lebih urgent, yaitu bagaimana cara menyusun instrumen penelitian atau kisi-kisi penelitian. Bedakan antara kisi-kisi dengan instrumen. Kalau kisi-kisi itu ibarat Anda guru ngajar terus bikin soal, pasti ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi itu bacaan nama gambaran apa yang Anda akan lakukan. Faktanya itu ada di kisi-kisi. Ya. Kemudian kalau untuk instrumen itu adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data. Kalau misalkan dalam penelitian kualitatif, deskriptif, tidak menggunakan angket, artinya kualitatif yang relatif murni hanya kualitatif, maka Anda menggunakan 3 alat pengumpul data, yaitu observasi, wawancara, dengan studi dokumentasi. Sementara karena kita berharap bahwa penelitian Anda itu juga ada nilai berbeda, yaitu dengan mixed method. Mixed methodnya dengan menggunakan angket, berarti Anda menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif di satu sisi dan kuantitatif di sisi yang lain. Nah, kata kuncinya ternyata di metodologi penelitiannya. Jadi perlu diketahui bahwa ada harapan ada harapan bahwa pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Anda itu berbasis pada 2 pendekatan untuk menyelesaikan masalahnya. Pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Jika tidak ada halangan, saya nanti akan sharekan link untuk video, suara rekaman Pak Tahrir selama kemarin melakukan proses kegiatan seminar. Saya lihat filenya cukup besar, tapi saya akan coba convert nanti untuk dimasukkan ke dalam video. Nanti videonya bisa Anda ikuti prosesnya selama Anda belajar untuk pengkajian tesis itu. Jadi supaya ada gambaran bagaimana tesis dengan basic mixed method, itu nanti kita akan coba sampaikan link video suara narasumber kemarin Pak Dr. Tahrir di kegiatan workshop di STS Kabum. Oke. Sekarang yang paling mudah dulu saja untuk yang kualitatif. Nah, Anda itu nanti diminta untuk membuat kisi-kisi. Jadi kalau saya kemarin minta bikin kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu yang kayak gini. Anda mencantumkan pokok masalah, dimensinya apa. Dimensi itu di dalamnya juga ada indikator yang sebenarnya yang nanti sebenarnya bicara tentang hal-hal apa yang Anda ingin tanyakan dari pokok masalah itu. Nah, lalu sumbernya siapa? Untuk pokok masalah ini Anda akan bertanya pada siapa sumbernya, atau sumbernya yang akan digali siapa. Lalu bagaimana teknik pengumpulan datanya? Lalu apa alat pengumpul datanya? Nah, ini kisi-kisi ini menjadi penting supaya Anda nanti ketika membuat lembar-lembar pengumpulan data jangan sampai salah kaprah gitu. Contoh lihat sini. Lihat pokok bahasan pertama. Di halaman pertama kemarin, bukan kemarin ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Jadi sebenarnya rumusan masalah di dalam penelitian itu ini yang menjadi pokok pangkal dari Anda membuat kisi-kisi penelitian. Nah, pokok masalahnya itu pertama, bagaimana perencanaan program
Ini sama dengan pertanyaan pertama penelitian. Jadi lamun aina Pak Ujang, pertanyaan rumusan masalahnya sebenarnya Pak Ujang? Ada 4. 4. Berarti pointer dina ieuna ge aya 4 tah. Sina pokok masalahna ge. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, cuma nanti yang harus di breakdown itu maksudnya dipecah menjadi bagian-bagian kecil, itu ada di dimensi. Orang biasa menyebut ada dimensi, ada lagi satu lagi indikator. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, dimensi itu bagian besarnya, indikator itu bagian kecilnya. Sementara dimensi itu bagian dari pokok masalah atau variabel yang dibahasnya. Saya bisa perjelas ini nanti dalam bentuk ini. Ada buku judulnya di kuantitatif ya, judulnya ini. Ini buku lama, ada buku barunya warnanya warna hijau. Ya. Analisis korelasi, regresi, dan jalur dalam penelitian. Ini penelitiannya kuantitatif. Tapi ketika bicara kuantitatif, ada yang disebut dengan variabel, dimensi, dengan indikator. Contoh variabelnya kinerja pegawai. Ya. Dimensinya itu ada disiplin, ada efektivitas tugas, ada perilaku inovatif. Nah, itu baru dimensi. Sementara indikatornya apa? Indikator dari disiplin itu, 1, mentaati peraturan yang berlaku. 2, mentaati perintah atasan yang berwenang. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi indikator itu untuk menjelaskan disiplin yang menjadi dimensi dari kinerja pegawai. Nah, ini salah satu contoh saja untuk menjelaskan tentang itu. Makanya di sini hanya dijelaskan dimensi saja, ya. Tapi nanti dalam prosesnya ini bisa dibagi-bagi lagi nih, sebenarnya. Sebutnya tujuan yang akan dicapai nanti apa dan lain-lain. Nanti kita akan jelaskan ini. Sekarang masuk ke sini dulu. Pokok masalah, dimensi, sumber, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data. Ini dibuat, kisi-kisi dibuat, ini dalam rangka mempermudah si peneliti untuk pertama menyusun instrumen penelitian. Dengan teknik pengumpulan data, apa dia harus mengumpulkan data? Oh, saya harus bikin pedoman wawancara. Kenapa? Ya karena di sini harus ada pedoman wawancara nih. Teknik pengumpulan datanya apa? Wawancara. Siapa nanti yang diwawancarai? Kepala TK dengan guru TK. Udah ketahuan tuh siapa sumbernya. Lalu apa yang akan nanti ditanyakan? Ini pointer ini. Ini ditanyakan dalam rangka mencapai tujuan dari pokok masalah ini. Jadi kalau ini dibahas, berarti dalam rangka memecahkan ini. Nah, sekarang pertanyaan yang biasanya muncul dari si peneliti. Sebelumnya tadi ada pertanyaan, Pak, kenapa sih harus buat ini, Pak? Pertama, untuk mempermudah si peneliti dalam rangka dia menyusun alat pengumpul data apa yang tepat untuk dia gunakan dalam memecahkan persoalan ini. Yang kedua, sebagai gambaran agar jangan sampai dia salah dalam membuat pertanyaan ataupun juga dalam studi dokumentasi ataupun juga dalam observasi. Jadi kebanyakan mahasiswa itu ketika melakukan penelitian, dia bikin pertanyaan penelitian seadanya. Dia bikin studi kepustakaan juga seadanya. Wawancara yang penting nanya-nanya aja. Tapi apakah pertanyaannya itu sesuai atau tidak dengan dimensi yang ditanyakan? Apakah pertanyaannya itu menjawab pokok masalah atau tidak? Itu tidak dibahas. Makanya yang jadi salah itu nanti dalam penjelasan bab 4 gitu. Ingat loh, apa yang akan nanti dijelaskan di dalam bab 3 itu berpengaruh terhadap apa yang akan dibahas di dalam bab 4. Jadi kalau Anda salah memilih alat pengumpul data, maka nanti Anda pun akan salah dalam membuat pertanyaan penelitian. Akan salah juga dalam mengumpulkan datanya. Itu yang paling penting. Makanya yang harus dijelaskan dulu adalah kisi-kisinya dulu sebenarnya. Kisi-kisi. Nah, Pak, ada pertanyaan. Ini kan dimensi, Pak. Ini Bapak
ada pertanyaan, ada pernyataan. Nomor 1, penentuan tujuan, memilih dan menentukan cara, ada usaha-usaha atau langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Ini dari mana sih, Pak? Ini menang mimpi ya, atau nunggu ilapat ya, atau nunggu ilham ya, atau gimana, Pak? Nah, ini tolong perhatikan baik-baik. Dimensi ini didapat dari konsep yang terdapat di dalam pokok masalah. Coba lihat ya. Pokok masalahnya apa? Bagaimana perencanaan program pendidikan kesehatan bla 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 bla. Pertanyaan nomor 1 ini, kata kuncinya ada dalam perencanaan di sini. Berarti kita harus tahu komponen perencanaan teh konsepnya kayak apa, teorinya teh kumaha. Hari itu berarti kudu ditengan, Pak, teori tentang perencanaan. Yes? Dari mana kita tahu itu? Anda jangan lupa memeh ayeuna nyieun bab 3 teh aya bab sabaraha? Bab 2. Berarti dina bab 2 teh kudu aya naon? Kudu aya tentang perencanaan. Makanya aya dina teori manajemen. Lihat di sini. Nah, makanya bab 2 kenapa harus relevan dengan judul? Karena dia akan menjadi penopang dan pangkal dari membuat apa? Pertanyaan-pertanyaan penelitian, atau termasuk juga dimensi-dimensi dalam kisi-kisi gitu. Contoh nih, perencanaan kita cari ya. Nih ketemu nomor 1, perencanaan. Oh, lewat. Nih perencanaan. Berdasarkan realitas manajemen beberapa fungsi, fungsinya antara lain adalah perencanaan planning. Berarti kudu aya teori tentang perencanaan. Jelaskanlah apa itu teori perencanaan. Bla 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 bla. Di sini juga ada tuh. Menurut Kons dan Donnell, perencanaan adalah keputusan di awal untuk menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang melakukan. Perencanaan menjembatani kesenjangan antara di mana kita sekarang berada dengan hasrat di mana ingin berada di masa depan. Berdasarkan pengertian ini, ada 3 rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan, yakni menentukan tujuan, memilih strategi, dan menentukan orang yang akan melaksanakan. Iya teh bagian dari ciri yang akan diambil untuk dimensi. Malah ada lagi pendapat yang lain, baca lagi. Menurut Robin, fungsi perencanaan mencakup mendefinisikan tujuan, menentukan strategi untuk mencapai tujuan, membangun jenjang perencanaan yang terintegrasi, mengakomodir segala kegiatan. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam rangka fungsi perencanaan apa saja? Ada mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, menyusun bagian rencana yang dikoordinasikan berupa kegiatan. Jadi ada beberapa pendapat yang berisi tentang apa itu perencanaan. Makanya si peneliti di dalam bab 2-nya menjelaskan, dalam fungsi manajemen perencanaan diawali dengan mendefinisikan tujuan organisasi. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman kegiatan, bla bla bla, panjang sekali dia menulis sampai akhirnya ada penjelasan ini. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses di awal untuk mendefinisikan suatu sasaran atau tujuan, menetapkan strategi, menyusun bagian rencana untuk mengkoordinasikan sejumlah bagian secara terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Ini, Bapak Ibu, dijadikan sebagai kerangka untuk menulis di dalam lampiran. Dimensi ini apa? Penentuan tujuan, memilih dan menentukan cara, usaha-usaha atau langkah untuk menempuh pencapaian tujuan. Iya teh di mana atuh? Tina iya bab 2 tah, tina penjelasan iya. Gitu. Jadi lamun aina Pak Ujang arek nyieun pertanyaan wawancara, ulah waka kana pertanyaan anak, tapi dimensi apa yang akan ditanyakan dari pokok masalah tiap bagian-bagian. Termasuk ya contoh. Ini nomor 1 kan? Sekarang nomor 2, ini. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan bla 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 bla. Kata kuncinya nyaeta pelaksanaan. Nah, kata kuncinya. Makanya kalau Anda bikin rumusan masalah itu pastikan harus ada kata kunci apa yang bisa di breakdown dari mana ini didapatkan gitu.
Ketika bicara pelaksanaan, nah terus aya dimensi. Pak, ari kata-kata ieu di mana dengan asa rinci begini sampai aya kagenep. Oh, bawa teuing teh. Di mana ieu teh? Pertanyaan ini dijawab bahwa penjelasan tentang pelaksanaan anu aya dina pokok masalah ieu teh kan ngambilna tina rumusan masalah tah nomor 2, ieu tah rumusan masalah ieu tina bab hiji. Itu dibahas di bab 2. Di bab 2 teh aya tentang pengorganisasian, oke. Ada juga tentang pelaksanaan tah actuating. Dibahas deh dia actuating teh naon sampai ke adab kesimpulan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka fungsi pelaksanaan adalah memimpin, termasuk memberikan motivasi, mengarahkan bawahan, bla 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 bla, sampai di atas lagi ayat penjelasan aktivitas naon naon naon. Tapi ketika dibuatkan apa ini tuh kisi-kisi, muncullah ini di breakdown pelaksanaan program nakumaha, bagaimana kesesuaian pelaksanaan, bagaimana upaya yang dibangun untuk memberikan motivasi. Kadeta tadi ayat kata-kata motivasi. Kemudian peran pemimpin dalam pelaksanaan program, bagaimana upaya yang dilakukan dalam terjadi konflik dalam pelaksanaan program. Iya teh untuk menjawab apa dimensi ini? Untuk menjawab pokok masalah pelaksanaan. Jadi lamun dibalikan, di mana dimensi iya teh di breakdown dari kata kunci dari pokok masalah yaitu pelaksanaan. Pak, ada pokok masalah iya di mana? Pokok masalah iya muncul tina rumusan masalah, tak iya tak rumusan masalah. Tuh. Jadi engke teh lamun dinanyian pertanyaan penelitian, dalam menyusun observasi, dalam menyusun studi dokumentasi, itu tidak jauh dari dimensi yang dimunculkan di dalam lampiran kisi-kisi ini. Jadi lamun aya anu bertanya kamari ketika ia dibagikan, di-share ke mana-mana, ya teh nyeun teh kumaha kisi-kisi teh ya dimensina model kieu. Padahal ternyata dimensi ini teh dilahirkan dari ketika membreakdown kata kunci yang terdapat di dalam pokok masalah. Termasuk ketika membahas ini, bagaimana evaluasi program pendidikan bla 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 bla, kata kuncinya adalah dievaluasi. Nah, dengan ayat pelaksanaan waktu, tujuan, tahapan, tindak lanjut, ieu teh di mana kata-kata ieu teh menang ngarang atau menang ngalamun atau menang maca. Ternyata ayat dina bab 2 na berkaitan dengan controlling, pengawasan, ayat tentang di dalamnya tentang evaluasi. Dieuna ayat penjelasan tuh. Penjelasannya ada tuh, ditambahan dengan ayat Quran. Jadi ceritana nyieun ayeuna kisi-kisi penelitian itu berdasarkan teori anu dijieun tina bab 2, bukan dari yang lain. Termasuk dalam penelitian kuantitatif pun sama. Jadi judul besar apa, di dalamnya ada indikator, lalu setelah itu diturunkan ke dalam variabel, variabelnya sabaraha hiji. Oh, ayat 2, ayat 3, ayat 4 terserah. Dari variabel itu diturunkan lagi jadi dimensi. Dari dimensi turunkan lagi jadi indikator. Dari situ baru ada pertanyaan-pertanyaan penelitian, baru ada rumusan kisi-kisi penelitian dengan menggunakan observasi dan juga studi dokumentasi. Nah, termasuk nih nomor 4, faktor pendukung penghambat. Ya, carilah di bab 2 ada nggak di sini. Kalau tidak ada, dia harus ada, dimunculkan. Apa yang dimaksud dengan faktor penghambat? Penghambat itu apa sih? Apa yang disebut dengan penghambat? Jadi jangan sampai si jelema di zaman ayeuna ya, zaman rezim sekarang itu bisa ngebedakan mana kritik, mana saran, mana nyinyir, mana usulan, mana ngahina. Eta itu bisa ngebedakan. Jadi pokoknya like and dislike. Jadi like and dislike mah ngomong naon wae oke jadi goreng gitu masalahnya. Coba Anda bayangin. Sekelas siapa ya? Wikian Gi saja sampai nulis di Twitter, nah, saya tidak setakut ini katanya di rezim ini. Di Orde Baru dia ngeritik, di Orde Lama dia di Orde Lama, Orde Baru dia kritik, di zaman SBY dia ngeritik. Tapi tidak setakut sekarang. Kenapa? Karena di samping ayat undang-undang, tapi di Pikasiun oke ayat buzzer. Karena bicaranya bukan lagi. Jadi tidak bisa membedakan mana kritik, mana usulan, mana nyinyir, ya, ngehina gitu, mana ngebully, itu bisa ngebedakan. Pokoknya
Lamun mana yang ngahina, lamun mana yang ngomong goreng tentang anu ku saya dipikaresep, eta teh nyinyir gitu. Udah aja gitu, rumusnya hanya kayak gitu. Makanya nyuruh orang buat kritik juga jadi rada takut. Itu karena apa? Iya, ibarat mahasiswa rek nyieun tesis, tapi teu bisa ngabedakeun di mana munculna ieu, kok bisa aya ieu, dan lain sebagainya. Nah, itu. Setelah Anda membuat kisi-kisi, nih, kisi-kisi instrumen, masuklah Anda ke membuat pedoman-pedoman. Nah, pedoman-pedoman ini memang ini belum begitu bagus ya. Kalau menurut saya ini belum bagus juga. Apa maksudnya? Kalau observasi itu kan artinya gini. Sebetulnya kalau observasi itu Anda tuh hanya mencatat apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat itu dicatat. Anda tidak perlu menafsirkan apapun kecuali hanya mencatat apa yang Anda lihat. Ingat, itu observasi. Itu pengamatan. Tapi naon nu rek diamati teh kan kudu bener meureunna. Naon rek diamati, contoh gini. Ketika bertanya perencanaan program bla 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 bla. Pak, lamun saya arek menelaah, arek mengobservasi tentang perencanaan, apa saja yang harus saya lihat? Nah, indikator, nah, tempo tujuan, sasaran, program, sarana, tenaga pendidik. Ada nggak yang gini-gini? Kalau ada, checklist. Minimal Anda tahu ini baru ada ketahuan yang Anda lihat. Ini sebagai gambaran dan juga sebagai pedoman Anda melakukan observasi. Pada akhirnya nanti di lapangan boleh jadi ini akan berkembang lagi lebih luas lagi. Makanya nanti semua yang dilakukan oleh Anda harus dilakukan proses pencatatan. Ada disebut dengan catatan lapangan. Mencatat apa yang dilakukan. Termasuk wawancara juga harus mentransliterasi dari ucapan menjadi perkataan, dari perkataan menjadi kalimat di dalam tulisan Anda. Makanya harus direkam betul. Direkam, ditranskrip disebutnya. Jadi ditranskrip itu artinya dialihkan dari bahasa lisan ke dalam bahasa tulisan. Dari tulisan nanti dirapihkan lagi untuk dijadikan sebagai bahan untuk displaykan, diperlihatkan menjadi bahan untuk data penelitian. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa mahasiswa susah untuk menulis tesis? Karena memang kurang data. Datanya kurang kunaon. Karena ternyata kudu kumaha cara ngumpulkeun data. Kenapa dia nggak tahu cara ngumpulkeun data? Karena tidak membahas bab 3. Kunaon bab 3 nanti apa? Karena teu maca bab 2. Kadituna bab hijina gitu ngeuh. Kadituna da judulnya gitu pahameun. Kunaon make aya judul eta. Jadi ngaco kabeh. Makanya kenapa harus sistematis? Untuk menjaga konsistensi dari cara berpikir Anda supaya benar, itu aja sebenarnya. Nah, ini observasi ini saya nanti minta ada untuk juga mencari bentuk-bentuk pedoman observasi yang teknisnya kayak gimana gitu. Saya mungkin coba bantu nih. Bentar. Saya lagi ngedownload ini penelitian. Nih, saya berikan ilustrasi contoh di sini. Pedoman observasi penelitian tesis. Saya berikan ilustrasi tuh. Banyak sekali contoh-contohnya. Jadi Anda jangan khawatir lah. Saya ngomong dari mulai sekarang. Coba Anda searching yang banyak, kemudian lagi baca semua bahan yang banyak, kemudian Anda perbandingkan, nanti Anda ambil yang mana. Prinsipnya, selama ada dalilnya, maka Anda tidak dipersalahkan ketika mengambil itu aja. Nih, pedoman observasi, tuh. Tujuannya apa, aspek yang diamatinya apa, lalu ditulis pedoman wawancara. Nanti kita belum masuk ke wawancara, baru ini baru observasi aja. Wawancara tuh. Terus ini juga ada tuh. Apa ini? Analisis hasil data wawancara. Hasil wawancara nanti dianalisis, nanti disimpulkan. Nah, nanti yang diambil ke dalam bab 3, bab 4 itu ya hasil wawancara dengan kesimpulan ini. Jadi Anda itu lain ayeuna pas ngetik bab 4 jadi bingung naon saya kudu ngetik naonnya. Ya karena Anda tidak punya bahan dan data yang harus dikumpulkan, itu aja soalnya. Tuh.
Nih, ada nih. Nanti saya boleh share lah ke Anda untuk Anda jadikan sebagai referensi. Ya, saya download ini, nanti saya share ke Anda. Kalau Anda mau membaca juga. Buat catatan lapangan, tanggal beraha, di mana, nulisnya kumaha. Tuh. Catatan lapangan itu adalah apa yang dilakukan oleh Anda sebagai penelitian ketika ada di lokasi penelitian. Ada penemuan observasi itu. Saya malah lebih senang yang begini tuh. Tuh. Ada atau tidak, iya atau tidak. Nanti ini semua masuk di mana? Di sini nih. Nanti saya akan perlihatkan pada Anda di mana posisi di bab 4. Nah, ini tapi sebetulnya masih jauh ya karena Anda bab 4 juga harusnya jalan dulu, tapi kan harus diperbaiki dulu instrumen-instrumennya. Bab 4 itu kalau dalam pedoman itu kan ada gambaran umum penelitian, tolong itu dicoret, dimasukkan saja nanti di lampiran. Jadi bukan dihilangkan, tapi dipindahkan tempat ya. Jadi bab 4 itu hanya dua. Pertama, temuan hasil penelitian, yang keduanya pembahasan temuan hasil penelitian. Kalau temuan hasil penelitian, Anda hanya mendisplaykan apa yang Anda temukan selama Anda melakukan penelitian dari teknik pengumpulan data yang Anda lakukan. Ini saya baru bicara, ini baru penelitian yang kaitannya dengan pendekatan kualitatif. Belum dengan kuantitatifnya, tapi hanya baru kualitatifnya. Apa yang diambil? Pertama adalah rumusan masalah. Ini rumusan masalah nomor 1, diambil dengan wawancara, jelaskan wawancaranya kayak gimana. Di sini ada wawancaranya. Di sini juga. Nah, setiap tahapan yang ditulis di sini nih, ini harus sesuai dengan apa? Dengan ini nih. Ini kan belum dengan wawancara, saya belum menampilkan wawancaranya. Ini baru pedoman wawancara. Nomor 1 tujuan. Tuh, pertanyaan nomor 2 saran. Ini baru mendisplaykan kisi-kisinya. Kisi-kisi pedoman wawancara. Dari sini lalu masuk ke pedoman wawancaranya. Coba lihat. Ini kan pokok masalahnya nomor 1, bagaimana perencanaan program. Kata kisi-kisinya nomor 1 itu harus indikatornya tentang tujuan. Oke, berarti tujuannya Anda pertanyakan di sini. Apa tujuan program pendidikan, kesehatan, perilaku anak bla 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 Sukabumi? Ini nomor 1 kan, tujuan. Nah, ini ketika masuk di bab 4, ini pun menjadi pembahasan pertama. Coba lihat di sini. Nomor 1, perencanaan program kan. Nah, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di TK bla 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 yang menjadi lokasi penelitian penulis, didapatkan informasi berupa data berkaitan dengan perencanaan PHBS. Itu sebagai berikut. A. Wawancara. PHBS di sekolah adalah upaya untuk memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat bla 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 bla. Nyonya dia, tugas Dwi Aprianto selaku Ketua Yayasan Kemala menjelaskan bahwa di awal tahun pelajaran dilakukan rapat tahunan. Rapat ini diadakan oleh yayasan bersama-sama bla 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 bla. Seperti ini, terus dijelaskan di awal tahun yayasan rutin melakukan rapat bla bla. Ini bicara tujuan juga ada di sini nih, ada nih. Orang menjadi prioritas untuk kesehatan bersama disepakati bla 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 bla. Terus dari siapa lagi pertanyaannya terus ditanya. Jadi semua narasumber yang ingin ditanyakan itu semua dicantumkan apa yang ditemukan dalam wawancaranya. Seperti ini. Nah, ini dari mana? Dari sini nih, pedoman wawancara. Tujuan. Apa sasaran program? Dijawab oke aya di dia. Kemudian apa program kegiatan? Aya oke di dia. Jadi ingat, semua yang tertera di dalam pertanyaan penelitian, di dalam wawancara ini dicantumkan jawabannya secara sistematis. Makanya nanti coba Anda baca, betul-betul Anda baca, ini antara aina kisi-kisi pedoman, jeung aina bab 4 nyambung henteu gitu. Ini maaf kata ya, hampir kebanyakan mahasiswa peneliti yang menjadi peneliti tesis ketika di kualitatif antara naon anu ditulis, nah beda jeung naon anu dijadikan wawancara, yang dijadikan sebagai instrumennya, beda jeung kisi-kisina. Jadi tidak sistematis antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan dengan apa yang ditulis, itu masalahnya.
Maaf ya, mungkin Anda kuliah dimanapun, mau di STAI dulu atau di mana, biasanya kalau penelitian model begini tidak pernah didetailkan seperti ini. Karena dianggapnya, anu penting mah Pak, asal aya we datana dikumpulkan we sesuai dengan rumusan masalah. Iya, kalau dulu ketika skripsi saya sih nggak terlalu banyak neko-neko. Saya anggap wajar lah, mungkin tingkat dan pengetahuannya juga baru sampai di situ. Tapi kalau sudah tesis, hati-hati. Sudah mempertanggungjawabkan logika berpikir Anda, cara berpikir Anda, kemudian bagaimana cara Anda menganalisis sesuatu, itu sangat ditentukan oleh kemampuan Anda membaca metodologi penelitian. Makanya saya berani ngadu lah kalau misalkan Anda mapan kuat di metodologi penelitian, Anda melakukan penelitian apapun itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena Anda punya expert atau punya keahlian di bidang itu. Minimal Anda baca buku, makanya buku Leksi Maliong itu harus dibaca habis. Terus lagi buku-buku yang lain lah kayak Aan Komariah, lalu ada lagi siapa? Sugiono, itu baca semua, nggak boleh enggak. Jadi ulang ngobrol sejen ada penelitian ya. Lalu setelah wawancara nih dimasukkanlah peserta dinas sabaraha. Nah, kalau ini lampiran-lampiran kayak gini tolong disiapin ya. Seperti halnya Anda di dalam penelitian itu harus mengumpulkan profil kayak gitu-gitu. Itu tolong dikumpulkan baik-baik. Kalau untuk penelitian yang kualitatif, deskriptif, library research itu tolong juga disiapkan semua bahan yang Anda kutip itu naskahnya harus ada dari aslinya. Maksudnya dikopi dari aslinya. Ya. Terus ini semua ini keterangan-keterangan aja. Oke, saya pikir penjelasan saya nggak tahu ya apakah di mafhum atau tidak karena jumlahnya dari 24, 25, 27 menjadi 17. Nah, jadi makin berkurang. Akhirnya sayanya sudah meluangkan waktu khusus buat Anda gitu, nggak kemana-mana dari jam 1 sampai dengan sekarang mau jam 5, setengah 5. Nah, tapi yang ada malah, yang datang malah, yang hadir malah terbatas ya orang-orang. Mungkin pada sibuk lah. Lagi cari buku kayaknya Pak. Lagi belanja buku. Oh. Pak boleh bertanya Pak sedikit? Boleh, yuk. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Dengan penjelasan Bapak tadi menjelaskan kisi-kisi untuk pedoman wawancara, akhirnya jadi terukur di bab 2 saya itu apa yang kurang gitu. Jadi terukur karena terlihat pedoman wawancara itu harus seperti apa. Di tinjauan pustaka itu kan yang pertama itu deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian itu yang saya baca di contoh-contoh itu mengarahnya ke judul dan mempreteli per kata dari judul itu apa definisi ini. Kemudian subfokusnya ke rumusan masalah. Nah, ke rumusan masalah. Yang saya baru susun dan itu sebetulnya sudah dikirim ke Bapak, tapi berarti banyak kekurangannya. Baru ke fokusnya, mempreteli kata demi kata, definisi dan sebagainya dari judul tersebut. Subfokusnya belum terbahas semua. Dari subfokus itu kan dari dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya seperti yang tadi dijelaskan, ada kebetulan dengan yang contoh Bapak jelaskan tadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh beda. Ada di antaranya tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum, pengembangan kurikulum itu, kemudian faktor pendukung dan penghambat. Nah, di sana di kajian pustakanya belum. Jadi dalam kajian pustaka itu harus detail, mulai dari fokus mempreteli per kata dari fokusnya, kemudian membahas semua yang ada di rumusan masalah gitu Pak, supaya nanti ada di kisi-kisinya itu berpedoman ke sana. Saya baru tadi di tinjauan pustaka
bab 2 saya sudah ada contohnya seperti di rumusan masalah pertama, bagaimana perencanaan manajemen pengembangan kurikulum dan seterusnya ke sananya. Langkah-langkahnya itu indikatornya itu yang ditemukan teorinya dari Umar Hamalik, itu mulai dari bagaimana menentukan tujuan, merumuskan isi kurikulum, merancang strategi pembelajaran, merancang strategi bimbingan, dan merancang strategi penilaian. Itu menurut Umar Hamalik dari bagaimana perencanaan. Untuk ke bawahnya, itu belum berarti di bab 2 itu harus juga membahas semuanya yang ada di dalam rumusan masalah, supaya nanti turun ke kisi-kisi pedoman wawancaranya itu berpedoman ke teori yang ada di bab 2 gitu, Pak. Iya. Ya gitu. Jadi apa yang nanti akan ditulis dalam kisi-kisi, terutama dalam dimensi, itu kudu aya muncul bahasa orang dalilna naon gitu. Menang di mana eta teh. Jadi sebetulnya bab 2-nya, Pak. Kalau penelitian itu pertanyaannya sebetulnya hanya proses untuk mengkonfirmasi Anda tulis itu teh dalilnya di mana, ayat teh coretna. Anda bersumber dari mana? Kenapa ini yang diambil? Anda tahu nggak bahwa ini sudah ada perubahan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebenarnya tugas dosen ketika menguji Anda itu hanya untuk mempertanyakan. Itu benar tuh ditulis teh. Terus Anda nulis itu ngerti gitu unggul sebenarnya masih. Seperti sekarang gini. Anda bikin jawaban panjang gitu. Tanya weh, dia di mana? Di mananya Pak itu? Duka hilap deui. Geus dieu dah. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan dari mana jawaban ini? Jawaban ini saya dapatkan ketika saya membuat kisi-kisi penelitian dulu, Pak. Ini kisi-kisinya. Kisi-kisi dari mana? Ini diturunkan dari sini, Pak. Dari variabel ke indikator, dari indikator ke dari variabel ke dimensi, dari dimensi ke indikator. Nah, indikator ini saya ambil teorinya dari pendapat A, pendapat B, pendapat C. Ini saya sarikan semuanya. Ini yang saya ambil, Pak. Begitu. Makanya pasti seperti Prof ya, kalau ujian tes seperti nanya begini. Teori apa yang dipakai? Contoh bicara tentang manajemen. Anda menggunakan teori siapa itu? Kenapa itu yang dipakai? Kenapa nggak teori ini yang dipakai? Alasannya apa? Cuma gitu doang, tapi saya tanya jawab nggak salah. Pertanyaannya sederhana, hanya untuk mempertanyakan apa yang sudah Anda tulis, tapi tidak semudah ketika Anda menjawab untuk menjelaskan itu. Makanya betul-betul harus dijaga konsistensi ketika menulis itu. Jadi rangkaian urutannya itu harus betul-betul sistematis, itu betul-betul. Jangan hanya sebatas sistematis biasa. Bukan. Gitu, Birma ya. Boleh bertanya, Pak? Ya, Pak, diperbaiki. Siapa? Siti Maimunah, Pak. Maaf Siti. Setelah mendengar penjelasan Bapak tadi, kalau dari tesis yang sudah saya kerjakan, masalahnya di menentukan rumusan masalah. Nah, kalau dari pemahaman saya. Ya. Kalau misal benar nggak gini, Pak? Setelah dengar tadi itu kayaknya menentukan rumusan masalah itu didasarkan pada judul ya. Misal yang saya ambil itu efektivitas. Ya. Berarti, nah untuk mengukur efektivitas itu apa saja yang perlu dipertanyakan gitu bukan, Pak? Betul. Oh gitu ya. Kalau makanya judul-judul kayak efektivitas kemarin Bu Maimunah nggak ikut sih. Iya. Workshop. Jadi judul tentang internalisasi, implementasi, efektivitas, pelaksanaan, kemudian lagi implementasi, peningkatan, bla bla bla. Itu bisa diukur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan angket. Jadi angketnya digabungkan antara penggunaan metode kuantitatif dengan kualitatif. Nah, itu yang saya ingin terapkan untuk Anda yang hari ini dengan judul-judul begitu. Berarti nantinya mix method ya, Pak ya? Betul, pakai mix method. Matakan diajar, cari bahannya. Saya juga lagi cari.
Pokoknya apa yang saya pelajari hari ini yang baru, nanti saya akan coba sampaikan pada Anda. Pokoknya Anda juga cari juga sendiri gitu. Iya. Bapak tadi ngerti sih Bapak hari pas tahlil. Kenapa? Berarti PR-na harus rumusan masalah hanya peneliti itu. Betul, rumusan masalahnya dulu yang dibahas, Bu, beresin. Makanya gini, untuk Bu Maimunah, tolong cari tesis, sore artikel yang berkaitan dengan efektivitas bla 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 bla. Tolong cari kira-kira pertanyaan dengan efektivitas itu apa sih yang tepatnya gitu. Dan itu tidak bisa diketahui ketika belum dipahami tentang efektivitas secara utuh. Makanya teori tentang sesuatunya jangan diambil dari buku yang berbahasa Indonesia. Saya suka sarankan carilah yang berbahasa asing, berbahasa Inggris. Jarak waktunya jangan sampai 10 tahun terakhir. Cari yang terbaru, diupdate. Gitu, Bu. Ya. Satu lagi, saya belum paham bedanya dimensi dengan indikator. Kenapa? Bedanya? Dimensi dengan indikator. Oke, dimensi dengan indikator itu sebetulnya tidak apa ya? Ibaratnya ya, Bu. Ini nih saya berikan contoh ya, Perempuan cantik. Nah, saya berikan ilustrasinya perempuan cantik. Cantik itu variabel. Sekarang dimensinya apa? Dimensinya satu, paras wajah, putih. Dua, kulit. Ketiga, tinggi badan. Keempat, perilaku. Itu baru dimensi. Apa indikatornya? Paras wajah, putih, hidungnya mancung, giginya gingsul. Eta naon sebutna teh? Itu indikator. Rincian. Kalau misalkan kulitnya teh eksotis, kan boleh jadi Bu, wajahnya putih tapi kulitnya eksotis. Eksotis teh hidung sebenarnya. Kilat. Ya kulitnya tidak aya borokan, eueuh kudis, nggak ada kurap, nggak ada budung. Nah, itu teh indikator, Bu. Ada lagi tadi teh apa? Tinggi badan. Tinggi badannya di atas 160 cm, semampai, berat badannya 65 kilo. Contoh, 50 kilo contoh. Berarti eta teh indikator tah, pointer eta. Terus ada lagi. Tadi apa? Inner beauty yang datang dari dalam. Senyum, suka tersenyum, terus ramah, tidak judes, tidak jutek. Itu indikator. Dari apa? Indikator dari apa? Dari inner beauty. Itu contoh saja. Jadi kalau dikembangkan gimana? Oh ternyata cantik teh loba geningan. Cuma dikumpul, kurang lagi ya. Dimensi itu mengumpulkan bagian-bagian tertentu. Itu dimensi. Sementara indikator itu mendetailkan yang dikumpulkan tadi. Saya jelaskan sekali lagi, ini contoh saja. Contoh perempuan cantik, itu contoh ya. Itu sebagai sebuah variabel. Dimensinya apa? Tadi apa? Wajah, paras muka, kulit, tinggi dan berat badan, lalu inner beauty dari dalam. Itu baru bicara dimensi. Indikatornya gimana? Bagian-bagian dari dimensi itu di breakdown lagi gitu. Paham kan maksudnya? Iya. Paham. Nah, itu aja deh. Itu pemberian contoh yang menurut saya lebih mudah dipahami lah, paling tidak itu. Ya, sebelum ngerti, kewe jeung ana weaan. Tanda tangan sudah. Siap, Pak Ujang. Oke. Penuhin pisan, Pak Dokter. Ada dimensi, ada indikator. Prinsipnya seperti itu, ya. Prinsipnya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Mangga.
Ada Pak, belum paham sedikit lagi. Di rumusan masalah saya ada faktor pendukung dan penghambat dari manajemen pengembangan kurikulum. Jadi itu pun harus ada teorinya. Kenapa hal ini disebut termasuk pendukung, kenapa hal ini disebut penghambat, indikator pendukung itu apa saja, penghambat itu apa saja, berarti ada hal-hal itu juga, Pak. Ya, seperti itu. Harus didetailkan. Karena jangan-jangan nanti Anda nganggap iya teh pendukung, padahal itu penghambat, kan bisa jadi, Bu. Jadi memaknai pendukung dan penghambat itu bukan hanya dalam dimensi pertanyaan yang sifatnya teoritis saja, tapi boleh jadi dalam pelaksanaannya bisa berubah. Gitu. Ya, kalau ada lagi silakan. Saya sambil ngobrol deh. Sok, Pak Lisan, Bu Nali, boleh pertarusan. Ada? Kalau tidak ada, saya coba lanjut lagi ya sedikit untuk menuntaskan pertemuan bimbingan hari ini. Jadi, Bapak Ibu, sebelum masuk Aina ngejelaskan bab opat kumaha, sebenarnya yang paling harus dipahami itu adalah tentang bagaimana Anda bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Itu yang paling penting. Cuma arek kumaha bisa mengumpulkan data kalau Andanya tidak punya alat pengumpul data. Bagaimana Anda tidak punya alat pengumpul data? Mungkin karena Andanya juga tidak membuat bagaimana petanya yang kita sebut dengan kisi-kisi. Kenapa kisi-kisi itu tidak dibuat? Karena Anda tidak tahu bagaimana kerja bab 3 sebagai metode penelitian, metodologi penelitian. Jadi saya ingin membantu Anda untuk memahami bahwa bacalah buku metodologi penelitian dengan benar, baca juga tesis-tesis di tempat lain yang mungkin secara tidak langsung akan memberikan inspirasi kepada Anda untuk menjelaskan tesis Anda. Oh, gini nu saya mah cocoknya make nu ieu. Itu diambil dari buku anu. Kejar terus. Jangan apa? Jangan diam gitu. So kalau diam aja jadi repot nanti. Anda nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi pokoknya mah lamun ena naon tanyain, itu aja deh. Selama Anda bingung, tanyakan. Di grup aja nanti tanyanya. Jadi nanti bisa saya jawab bisa saya jawab dalam ruang lingkup yang lebih luas gitu. Prinsipnya satu, jangan sampai menunda-nunda. Pak, saya teh can ngerti cara nyeuna, tapi saya sudah ke lapangan ngambil data, nggak apa-apa. Data ambil aja dulu, catat aja dulu. Awas ya, jangan lupa nih. Anda ke lapangan, Pak, saya sudah wawancara, tapi saya nggak tahu apakah wawancara saya ini terstruktur atau tidak, bagus atau tidak. Nggak apa-apa, pokoknya kamu catat aja dulu apa yang sudah kamu tanyakan. Nanti kalau kamu sudah bikin kisi-kisinya, nanti kamu masukin, ini pertanyaan ini maksudnya ke nomor berapa, ini jawaban ini maksudnya ke nomor berapa, kan tinggal gitu. Lamun nu can ditanyakeun, engke tinggal tanyakeun deui kan beres. Jadi ulah gini, can ke lapangan acan naon nyun kisi-kisi can beres kene 2 bulan yang kisi-kisi naonan 2 bulan yang kisi-kisi kariwah-riwah. Jadi kalau Anda
Bingung, tanyakan. Makanya pembimbingan itu harus betul-betul bertanya tentang apa yang Anda akan lakukan. Jadi gini, jangan bergantung kepada dosen pembimbing. Karena boleh jadi dosen pembimbing punten hanya mengakses saja apa yang dilakukan oleh Anda. Makanya Anda yang harus kreatif. Lain cenah dosen pembimbing orang ngebagur, naon kurang digawean oge di ACC cenah. Lain bager buah-buah diantep ada teh. Supaya Andanya mikir, atau mungkin boleh jadi saja juga yang lain. Saya tidak menjustifikasi atau tidak memberikan atau tidak menjudge dosen pembimbing Anda ABCD, enggak. Saya tidak mau bicara begitu. Karena mereka sendiri pasti punya kelebihan. Tapi maksud saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Anda memang benar-benar sesuai dengan tahapan dari metode penelitian yang memang betul-betul sesuai dengan prosedurnya gitu aja. Makanya saya hanya ingin menjaga Anda, fokus Anda 3 bulan terakhir ini jangan sampai kemana-mana gitu dah. Ulah deui aya alasan, aduh Pak printer abdi rusak. Teu kudu diomongkeun, gawean we, non beresan we gitu. Aduh Pak, tukang kertasna kebakaran contoh. Enggak usah cerita. Pokoknya cari solusi sekarang mah. Sebab kalau Anda hari ini selama 3 bulan terakhir Anda selalu bicara alasan, bicara excuse, ya sudah. Saya juga nggak bisa tolong. Ya. Jadi beresin tesisnya. Caranya gimana? Baca, banyak baca. 3 bulan sekarang, cuma 3 bulan deh. Sampai dengan bulan April dah, pas lebaran kayak Anda bisa benar-benar lebaran gitu lah. Pastikan Anda tidak fokus kecuali ngeberesin tesis. Jangan ngomong alasan apapun. Karena apa? Contoh nih ya, ini contoh. Saya kasih ilustrasi. Babayar beres, tidak punya hutang. Tapi tesis can beres, kira-kira bisa tengiluan sidang. Pak, abdi tesis tos beres, tapi bayaran encan kumaha? Bayarannya pikiran atuh. Salila keneh masih ayam mitoha, sok atuh kumaha lah carana. Gadekeun pamajikan lah. Ngobrol kami toha teh, "Mak, Pak, atuh abdi teh bade bereskeun S2 ya kumaha carana bantuan?" Temannya teu bisa bantuan. Aduh ayahna we mama teu bisa bantuan. Maknya kudu neangan mitoha anyar. Wah, bangun sih. Semakin merespon entah tuh. Ada hati-hati ya. Siap. Ya, Bapak Ibu, ya jangan kemana-mana, fokus sekarang mah ya saya hanya ingin memastikan Anda tidak punya fokus yang lain kecuali ngeberesin tesis eta unggul lah nama. Jadi lamun Andanya tengah waro, ya itu berarti salah Anda bukan salah saya. Udah digebah-gebah mas sering, kita nulis juga sering, tapi geningan hasilnya masih kene encan maksimal gitu. Mungkin sayanya aja yang terlalu kepedean gitu nge-push Anda, tapi Andanya nggak mau ke-push juga gitu. Nggak mau kedorong untuk mau melakukan. Prinsipnya tesisnya selesaikan. Pak Dokter, mungkin ada sedikit pertanyaan saya. Boleh. Ini untuk dalam teknik prosedur pengumpulan data tadi kan ada observasi wawancara. Untuk wawancara tadi sudah ditanyakan oleh Siti Maimunah dan Bu Irma. Ini saya yang akan tanyakan itu mengenai tentang dokumentasinya, Dok. Oke. Nah ini mungkin dalam dokumentasi yang dianalisis itu kan berarti merupakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tesis kita ya, dengan judul tesis kita. Maksudnya dokumen yang dimaksud itu adalah ketika Anda ke lapangan, Parisan judulnya naon? Judulnya itu pengembangan pembelajaran PAI pada masa new COVID, new normal. Pengembangan pembelajaran PAI pada masa. Di mana itu penelitiannya? Penelitian di Al-Ma'tuk sama Hayatan Thaibah. Oke. Yang Anda harus kumpulkan, yang dimaksud dengan dokumen itu adalah ada di lokasi penelitian, Kade? Ya. Yang dimaksud dengan studi dokumentasi itu adalah
kita mempelajari bukti fisik yang bisa kita pelajari yang ada di lokasi penelitian. Jadi ya, contoh, pertanyaan pertama apa? Rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya ini, oh ya, bentar. Ada poho deh. Ada sih. Bukan Ya, masalahnya kita kan pengembangan pembelajaran PAI. Kira-kira ketika bicara pengembangan pembelajaran PAI, yang kebayang dokumen apa yang harus ada? Dokumen yang dikembangkan di dalam pengembangan PAI itu yang ada di situ. Ya naon, itu dokumen apa? Ya, secara bukti fisik, umpamanya gini, kalau yang di PAI kan pengembangannya itu yang ada di Almatuk itu adalah ada RPP, Pak. RPP-nya, Oh, betul. jauh ngomongnya kudu tegas, RPP, administrasi guru, gitu loh. Ya, betul. Itu dokumen-dokumen yang dipentingkan. Jadi lamun ketika arek ngajar RPP, kira-kira gurunya bener deh. Gitu aja. Iya, betul. Gitu. Jadi yang disebut dengan dokumen itu adalah nanti kita akan mengkonfirmasi kebenaran dari hasil wawancara dan hasil observasi kita dengan dokumen yang dipakai, gitu maksudnya. Nah, itu yang dimaksud dengan triangulasi sumber. Bisa wae itu triangulasi metode, metodenya naon wae ditriangulasikeun hasilnya naon gitu. Ya. Ya. Termasuk dokumentasi boleh jadi dokumen kurikulum. Ya, buku kurikulum maksudnya. Atau buku buku visi misi lembaga, profil lembaga, bisa baik gitu. Itu semua adalah apa? Dokumen ya. Pokoknya semua dokumen yang ada di lembaga itu Anda sebagai peneliti itu harus punya, dan itu semuanya dianalisis, dibacaan hiji-hiji, nyambung henteu, sinkron henteu gitu. Seperti contoh, guruna sok hadir rapat henteu, bisa ya guru itu hadir rapat. Dari mana kita tahu gurunya rapat atau tidak? Nanti kudu ditinggali dong, aya tuh daftar rapat. Nah, gitu kan? Sama ekspedisi. Iya. Aya tuh suratna. Oh, suratna teh aya ku WA wae. Coba ningali WA-na. Eta ketika WA yang ada di HP ini kemudian dipotongkan oleh Anda, itu jadi dokumen itu kan. Jadi kalau dalam penelitian, apapun bisa digunakan sebagai bagian dari proses pencarian data penelitian. Gitu, Pak Rizan? Iya, betul. Makasih, Dok. Ya, insya Allah. Ya, pokoknya kalau yang dimaksud dengan dokumen adalah segala sesuatu yang ada di lokasi penelitian, Anda harus ambil itu untuk dijadikan sebagai bahan diteliti. Selama relevan dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah penelitian. Termasuk breakdown dari dimensi dengan indikatornya. Oke? Ya. Next, ada lagi? Iya, siap. Terima kasih, Dok. Yuk. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada berarti lancar saja, teman. Ini ada berapa? Ada 15 orang ya yang masih standby, 16 lah. Sampai dengan jam 5:01. Saya ingin untuk bab 4 Anda beli buku ini nih. Saya perlihatkan bukunya. Kelihatan nggak buku ini? Yang mana? Ini udah pernah ini kan? Udah pernah saya perlihatkan pada Anda. Ini buku yang isinya di penelitian kualitatif ini bicara tentang ada berbagai jenis analisis data. Di sini analisis datanya ada model Bogdan and Beacon, model Miles and Haberman, model Strauss and Corbin, model Spradley, analisis isi model Philip Marrying, dan model program komputer NVivo. Di sini karangan ada. Siapa, Pak? Kurang jelas pengarang. Profesor Dr. M. Zir, terbitan Raja Wali Pers. Ini buku yang pertama. Yang keduanya ada buku metodologi penelitian pendidikan juga sama ini, karangan M. Zir. Tolong dibaca.
Pak siapa tadi teh? Pak Miftah, di buku ini juga ada tentang apa? Studi kasus dan lain-lain, tolong dibaca nih. Buku ini bisa dibeli lah. Ya. Pengarangnya sama, Emzir, metodologi penelitian pendidikan. Sing hatam baca buku ya. Belinya yang asli, jangan yang bajakan. Kalau yang bajakan rugi nanti. Nggak jelas hasilnya dan warnanya. Ya. Oke. Oke, Pak. Sudah jam 5 nih, lebih 3 menit. Mudah-mudahan di beberapa hari ke depan, apa di hari Jumat atau Sabtu atau apalah nanti waktunya, saya akan coba buka lagi forum seperti ini. Nanti silakan Anda komunikasi langsung. Saya nanti yang sudah kirim email saya coba baca dulu. Nanti ada yang saya perlu revisi, saya revisi. Mudah-mudahan waktu saya luang, karena malam ini juga ada webinar lagi jam 8 sampai dengan selesai, sama dengan tentang metodologi penelitian. Oke, saya pikir sekian. Terima kasih. Makasih, Pak Selamat Dr. beristirahat. Makasih banyak. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, karena dengan semangatlah corona bisa hilang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Dr.